Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching supervisi akademik dengan anggota Kristiani Observer, Tayyi'a Coach, dan saya sendiri Aisyah Nurlela sebagai coachi. Video yang akan ditampilkan yaitu praobservasi, observasi coaching, dan pasca observasi. Latar belakang yaitu dilakukan praobservasi untuk memberikan arahan terkait penilaian coaching. Permasalahan yang dihadapi adalah saya, Aisyah Nurlela, yang datang kepada Bu Tayyi'a untuk bercerita mengenai masalah yang dihadapi, yaitu ketika supervisi, di mana kepala sekolah saya menegur tidak menggunakan media pembelajaran. Wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Cirebon. Saya Tayyi'a Priyanti, guru SD Negeri 2 Paganlor, dan rekan saya Aisyah Nurlela dari SMA Negeri 1 Kapetakan, dan rekan saya Kristiani dari SDN Negeri 1 Kertasura. Kami akan menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 2.3 kegiatan coaching supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Tayyi'a. Waalaikumsalam Bu Tris. Bagaimana kabar Bu Tayyi'a hari ini? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Bu Tris? Alhamdulillah baik juga. Bu Tayyi'a, ini saya mau bertanya, apa benar rencananya hari ini akan melakukan coaching ya Bu Tayyi'a tuh? Iya benar. Sebelum melakukan coaching, bolehkah saya bertanya, yaitu Boleh. kita akan melakukan kayak praobservasi Bu Tayyi'a. Saya ingin berbincang-bincang dulu nih sebelum nanti akan melakukan coaching Ibu dengan Ibu Aisyah ya. Baik. Ibu, ada beberapa hal nih yang nanti akan saya paparkan terlebih dahulu. Itu diantaranya kayak percakapan ya. Nanti saya akan mengamati percakapan Ibu dengan Ibu Aisyah ya. Boleh. Dengan coachi. Ini akan disesuaikan dengan rubrik yang saya miliki Bu. Jadi nanti saya akan nilai. Adapun rubriknya itu mengenai tentang kompetensi yang akan dicapai oleh Ibu sebagai coach dan Bu Aisyah sebagai coachi. Antara lainnya yaitu yang pertama adalah kehadiran, seperti present. Dan yang keduanya itu mendengarkan aktif, benar. Terus kompetensi yang terakhirnya itu melakukan pertanyaan yang berbobot. Coachingnya harus sesuai alur. Coaching juga harus sesuai alur cerita ya Bu ya, benar. Prinsip coach antara lainnya itu kemitraan, proses berpikir kreatif, memaksimalkan kompetensi. Sebelum observasi ada beberapa pertanyaan nih. Begini Bu, Bu Tayyi'a, kompetensi yang ingin dicapai oleh coach Ibu itu yang seperti apa sih? Yang bagaimana sih?
Oh, jadi gini Putri. Jadi Ya. kompetensi yang ingin saya capai dari kegiatan coaching nanti itu yang pertama adalah kehadiran penuh atau present. Ya. Terus yang kedua eh, yaitu kompetensi inti bagaimana saya dapat mendengarkan secara aktif Ya. pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan oleh Kuci. Terus yang kompetensi inti yang ketiga yaitu bagaimana saya membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Ya. sehingga menumbuhkan ide-ide yang tepat dalam menemukan solusi dari pemecahan permasalahan si coachingnya itu. Ya. Itu Putri kompetensi inti yang ingin dicapai dari kegiatan coaching nanti. Nah, baik Ibu. Berarti nanti kita akan memulainya proses coachingnya ya Bu ya, antara Ibu dengan Ibu Aisyah. Boleh? Boleh. Silakan Ibu. Iya. Ibu, saya boleh nggak ya meminta waktunya? Saya mau ada yang dicurhatkan nih yang mau saya ceritakan gitu. Oh, boleh sekali Bu Aisyah, silakan. Jadi gini Bu Taya, saya kan tadi disupervisi sama Pak Haji nih. Pak Haji tersebut ngomong ke saya bahwasannya Ibu Aisyah kalau belajar itu lebih baiknya itu menggunakan media pembelajaran seperti itu. Iya. Emang ya sebaiknya itu kalau kita mengajar itu ya untuk membuat murid menjadi lebih fokus dan lebih mengerti tentang apa yang kita berikan ke murid materinya itu supaya lebih baik laginya itu dengan menggunakan media pembelajaran Aisyah. Jadi semua seperti itu. Begitu ya Ibu Taya. Tadi juga makanya kan saya kan tidak menggunakan media pembelajaran padahal saya tuh sudah membawa anak keluar sekolah. Itu kan kontekstual di luar sekolah kan, tapi saya juga tadi diberi masukan kepada kepala sekolah bahwasannya lebih baiknya itu menggunakan media pembelajaran seperti itu. Iya, emang sebaiknya seperti itu baik Bu Aisyah. Jadi kalau kita misalnya mau memberikan materi kepada murid itu sebaiknya menggunakan media pembelajaran supaya lebih memahami lagi muridnya tentang apa yang kita ajarkan. Walaupun apa namanya tuh kenyataannya kita membawa murid ke lapangan, misalnya tuh ke sawah, misalnya kalau biologi ya, tapi harus ada alat peraganya atau medianya juga saat memberikan materi seperti itu. Apakah Bu Aisyah itu mengalami hambatan saat menggunakan media pembelajaran? Sebenarnya saya tuh tidak ada hambatan sama sekali menggunakan media pembelajaran, apalagi kan tadi saya bawa anak itu ke lingkungan, harusnya media pembelajaran itu bukan menjadi hambatan dalam pembelajaran biologi seperti itu Bu Taya. Iya, jadi emang seperti itu. Terus apakah tujuan pembelajarannya itu bisa tercapai tanpa menggunakan media pembelajaran? Tadi setelah saya disupervisi, kalau dari beberapa yang sintak saya lakukan sebenarnya sih sudah sesuai, cuman akan tetapi itu memang tidak ada media pembelajaran itu anak tidak terlihat aktif itu, jadi belum sesuai dengan tujuan pembelajarannya, belum tercapai seperti itu. Itu ya Bu saya. Terus
rencana apa yang akan Ibu Aisyah buat eh, dalam pembelajaran Bu Aisyah nanti ke depannya? Untuk rencana kedepannya, untuk pembelajaran kedepannya, saya sebisa mungkin membuat media pembelajaran terlebih dahulu, memfokuskan siswa sehingga siswa ini lebih kontekstual, tidak hanya di alam saja seperti tadi kan saya bawa ke kelas ke luar sekolah misalnya di alam, tapi juga dimanfaatkan dengan media pembelajaran seperti itu. Oh iya, betul. Terus apakah rencana yang Ibu tadi itu dapat memecahkan masalah dari permasalahan yang Ibu Aisyah hadapi? Dari pemecahan masalah sendiri, kalau saja tadi saya menggunakan alat peraga, mungkin tujuan pembelajaran itu akan tercapai sesuai solusinya. Ya ini makanya nanti kedepannya saya akan membuat media pembelajaran untuk solusi kedepannya seperti itu Bu Taya. Oh iya, wah, bagus sekali ya apa yang akan Ibu Aisyah laksanakan atau lakukan. Selanjutnya kira-kira komitmen apa untuk menguatkan rencana kedepannya yang Ibu Aisyah lakukan? Saya akan berkomitmen kepada kepala sekolah dulu, mungkin nanti akan tanya jawab bersama kepala sekolah apakah media pembelajaran yang sesuai itu seperti apa, terus kehendak siswa itu maunya kebutuhannya bagaimana gitu. Terus juga saya akan komunikasikan juga bersama wali kelasnya. Tadi kan saya belajar di kelas 11 MIPA 2, saya belum tahu karakteristik siswanya itu seperti apa. Nanti saya akan komunikasikan juga bersama wali kelasnya seperti itu katanya. Iya, bagus sekali ya Bu Aisyah ya. Semoga apa yang Ibu Aisyah nanti harapkan bisa lancar. Semoga nanti juga kedepannya bisa lebih baik lagi. Ya, Terima kasih Bu Aisyah. ya terima kasih Bu Taya, Fitris. Ketemu lagi nih sama Bu Taya. Iya Bu Tris. Mungkin akan saya tanyakan lagi Ya. kepada Ibu, apakah bersedia? Bersedia Bu. Baik, Ibu. Nanti saya akan bertanya kepada Ibu setelah saya melakukan pengamatan pada Ibu pada saat coaching nih. Iya. Terkait dengan indikator pencapaian yang diinginkan oleh Ibu. Iya. Kira-kira apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching tadi? Oh iya. Jadi tadi tuh setelah saya melakukan coaching dengan Ibu Aisyah, tadi tuh ada permasalahan yaitu tentang penggunaan media atau alat peraga dalam pembelajaran. Ya, biologi ya, pembelajaran biologi di SMA Negeri 1 Kapetakan. Bu Aisyah itu tidak menggunakan peraga dan media ketika dalam pembelajarannya, sehingga murid-murid itu kurang aktif dalam pembelajarannya. Setelah melakukan coaching dengan saya, Bu Aisyah itu akhirnya menemukan sendiri solusinya ya dengan apa permasalahan yang dihadapinya, dan alhamdulillah sekarang ya sudah maksudnya sudah selesai, dan Bu Aisyah nanti akan segera mempraktekannya dalam pembelajarannya di sekolahnya.
Oh, benar Ibu, baik. Berarti ternyata si Koci ini sudah menemukan solusinya sendiri ya setelah Iya, melakukan betul. coaching dengan Ibu. Iya, betul. Ada lagi nih beberapa pengamatan yang saya lakukan nih Bu. Iya. Selama coaching terhadap coach tadi. Ya. Hasil dari pengamatan saya itu Ibu sudah melakukan alur tirta ya Bu ya, di mana ada tujuan dari percakapan, identifikasi permasalahan, rencana aksi yang ditawarkan oleh coach, sampai dengan tanggung jawabnya. Nah, saya juga mencatat nih Bu beberapa hal yang tadi saya amati. Ibu juga ternyata sudah fokus dalam coach si Ibu Aisyah, yang terus Ibu juga sudah mendengarkan secara aktif. Ibu juga sudah melakukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ketika menggali potensi-potensi si coaching. Selanjutnya nih Bu, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh coaching menurut Ibu? Menurut saya jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan atau buat si coach itu supaya nanti ke depannya itu lebih baik lagi, yaitu yang pertama saya akan mengembangkan 3 kompetensi yang tadi, yaitu yang pertama adalah kehadiran penuh, present, terus yang kedua adalah mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Terus juga nanti menggunakan alur tirta dan akan melakukan coaching yang berikutnya supaya bisa melakukan coaching lebih baik lagi, dan bisa si coach itu nanti bisa menemukan solusinya untuk kedepannya. Wah, ini saya sangat antusias lagi dengan coachingnya Ibu ya terhadap Bu Aisyah, dari sebelum sampai sesudah coaching, kegiatannya lagi. Bolehkah nanti saya akan mendapatkan hasilnya setelah si Bu Aisyah dan Ibu melakukan coaching? Boleh. Ya, sampai ketemu di aksi nyata berikutnya ya Bu. Wow, Taya. Lagi Putri. Terima kasih waktunya nih Bu Taya untuk hari ini. Sekian demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching supervisi akademik dari kami, Tristiani sebagai observer, Tayyi'a sebagai coach, dan saya sendiri Aisyah Nurlela sebagai coach. Semoga menjadi bermanfaat. Jadilah guru yang tergerak, bergerak, dan menggerakkan.